kita akan masuk ke materi baru. Yang topiknya adalah sistem ekspresi manusia. Jadi untuk hari ini kita bagi dalam beberapa kelompok. Sebentar kita akan diskusi di sini dengan prosedur seperti ini. Prosedurnya adalah kita akan menggunakan model number eight together digabung dengan jigsaw. Jadi sebentar kita akan belajar. Mudah-mudahan dengan teknik ini bisa memudahkan kalian untuk memahami materi sistem ekspresi. Tapi materi yang akan kita bahas hari ini hanya satu pokok dulu, satu tema, yaitu khusus sistem saraf pada manusia. Jadi saya sudah siapkan nama-nama kelompok yang agak unik sedikit, tidak seperti biasa. Saya langsung bagi saja ya. Saya juga tidak melihat nama kelompoknya apa ini. Silakan diambil. Nanti sebentar disampaikan ke saya nama kelompoknya apa. Namanya kelompok masa duta patung bersahaja dan tangguh. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke. Jadi permainan ini sebentar. Nanti masing-masing kelompok untuk menetapkan siapa poin 1, kemudian sampai poin 5. Saya dua. Oke, sudah ya, cukup. Silakan diskusikan di kelompok. Kan prosedur kita NHT itu setiap orang punya tanggung jawab. Jadi ada bagian ini 1. Berarti nanti di kelompoknya bagi saya yang terakhirnya persaingan. Oke. Sudah ngerti? Jadi sekarang masing-masing kelompok silakan memilih, silakan sampaikan kepada kelompoknya. Inilah tugas kita bersama. Kita akan capai sehingga masing-masing kelompok itu menyelesaikan 6-6-nya. Jangan lupa setiap orang bertanggung jawab 1 poin. Itulah NHT-nya. Oke, bisa? Akhirnya itu. Jadi prinsipnya sama dengan ini. Prinsipnya sama dengan ini. Ya. Saya kira itu silakan dilaksanakan. Kita ambil waktu sampai jam berapa ini? Jam istirahat ya? Bisa kan? Oke, saya pikir ujian. Oh ya, oke. Agak gelap ya? Ada sana lagi. Artinya bahwa manusia itu dikendalikan oleh Kasi sabi situ, pengen nyo tangan. Oo nga, vlog. Nadrag. Halo guys.
Di kelompok duta akan pegang tongkat ini sambil berbicara Tentang apa, Pak? tentang nomor 2 yang sebagai tugas. Bisa? Siapa? Oke? Nah, gitu maksudnya. Sehingga diharapkan bahwa pada kelompok ahli sekarang kalian mendapatkan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, yang mudah diingat, mudah dimengerti. Gitu kan? Oke. Oke. Papan nama kelompoknya dulu ya. Sekarang kita lanjut ke refleksi ya. Kita refleksi sekarang. Apa yang kita mau refleksi adalah apa yang kalian sudah dapatkan dari kelompoknya sendiri, kemudian di kelompok ahli tadi. Jadi dianggap bahwa yang kelompok yang berkumpul tadi adalah orang-orang yang punya kelebihan. Sehingga untuk membuktikan hasil kerjanya para ahli tadi, kita akan masuk ke refleksi. Melihat sejauh mana yang kalian peroleh dari yang dari sampai kerja sekarang. Baik, kita mulai dari kita akan bermain dengan counting stick. Baik, tongkat ini saya akan serahkan dengan acak. Saya persilakan untuk yang menjelaskan mekanisme kerja sistem saraf dalam menangkap rangsangan. Saya minta dari kelompok duta. Kelompok duta, poin. Silakan. Pegang tongkat ini. Simpan HP-nya di bawah. Oke, silakan. Secara singkat, pegang tongkatnya. Ya. Bagaimana cara kerja sistem saraf? Jaringan manusia bekerja dibantu oleh sel saraf khusus yang disebut neuron. Ketika tubuh menerima rangsangan, sel reseptor akan mengirim informasi di dalam bentuk impuls berupa arus listrik untuk diteruskan ke saraf sensori. Oke, cukup. Jadi itu sebenarnya yang dikuasai. Jadi mekanisme kerjanya adalah impuls diterima dari reseptor. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok bersahaja, ya. Saya akan serahkan tongkat ini untuk yang poin 2. Saya persilakan. Silakan boleh berdiri menghadap ke sini, yang belakang ke mana? Ya. Silakan simpan HP-nya di bawah, jangan dipegang begini seperti orang membaca. Ini menjelaskan sistem regulasi. Silakan. Apa itu sistem regulasi, apa yang dipelajari, yang ditemukan tadi pada saat diskusi kelompok dan kelompok ahli. Silakan. Mengenai sistem regulasi manusia, sistem regulasi manusia itu terbagi dari 3, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Oke, cukup. Penjelasan kita nanti kita Oke, tepuk tangan untuk kedua ya, kedua kelompok yang mewakili. Sekarang kita masuk ke struktur sel saraf. Kita dari kelompok tangguh. Perwakilan nomor 3. Saya persilakan. Silakan ambil tongkatnya. Terima kasih, Bang. Struktur sel saraf ada 3 kalau secara umum, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Ya. Secara khusus, badan sel ada nukleus dan nukleolus serta badan nizil. Selanjutnya kalau akson, di situ ada selubung myelin, ada nodus transfer, sel sengwan, dan pada ujung akson ada terminal akson. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok tangguh diwakili oleh Gede tadi ya. Sekarang poin ke-4. Macam-macam neuron berdasarkan fungsinya saya minta dari empati. Empati peminat nomor 4 ya. Oke, silakan. Jadi macam-macam neuron berdasarkan fungsinya berbagi menjadi 3. Yang pertama neuron sensori, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron konektor. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang kita ke poin ke-6. Poin ke-6 kelompok Nusa. Poin ke-6 ya. Saya persilakan dari Nusa poin 6. Oke, silakan. Disingkat ya karena poin 6 itu menjelaskan tentang susunan sistem saraf manusia. Oke.
Jadi, kebiasaan mengkonsumsi alkohol itu dapat meningkatkan resiko gangguan saraf. Di nomor 5 ya? 5 Pak. 5. Analisis sistem saraf manusia. Sudah ada orangnya Pak? Nomor 5. Masih ada. Silakan, nomor 5. Harus ada perwakilan. Di-cut dulu yang tadi. Sudah, nanti dia ditanggung. Bagian sistem saraf. Melembar sih, melembar. Dari kelompok kita akan pegang tongkat ini sambil berbicara Tentang apa Pak? tentang nomor 2 yang sebagai tugas. Bisa? Bisa Pak? Oke? Nah, gitu maksudnya. Sehingga diharapkan bahwa pada kelompok ahli sekarang kalian mendapatkan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, yang mudah diingat, mudah diingat. Itu kan? Oke. Secara garis besar terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Yang pertama itu ada otak, yang kedua sumsum tulang belakang, dan ketiga sang saraf atau neuron. Oke, cukup. Ya. Itulah yang disampaikan oleh tim dari masing-masing kelompok. Sekarang tinggal satu ini adalah poin yang menurut saya analisis. Sehingga saya persilakan angkat tangan satu orang yang mau menjelaskan poin 6. Pengaruh pola hidup pada Saya persilakan. Siapa yang siap? Yang nomor 6. Pak Seren. Karena semua kelompok tadi sudah terwakili. Saya persilakan yang mau menerima tongkat untuk menjelaskan poin ke-6. Tadi ada kelompok masing-masing ahli tadi kan ada 6 toh? Siapa yang siap? Yang nomor 6. Ya silakan. Yang minta dari kelompok empati, silakan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok empati. Nah, jadi pengaruh pola hidup kita yang sehari-hari yang dapat menyebabkan kelainan pada struktur dan fungsi organ pada secara manusia itu yang kami dapatkan itu ada 4. Yang pertama itu mengonsumsi makanan manis terus-terusan. Nah, kalau kita konsumsi makanan manis terus-terusan kan itu bisa menyebabkan diabetes. Nah, diabetesnya itu akan menyebabkan pembuluh darah yang lembat sehingga sistem saraf pun akan rusak gitu. Nah, yang kedua kebiasaan duduk yang salah. Nah, kebiasaan duduk yang salah nanti akan menyebabkan kayak kesemutan bagi kita jadi kayak kram begitu dan lain-lain sehingga nanti struktur nanti kayak kita dapat penyakitnya pada sistem saraf. Yang ketiga itu terlalu bermain HP. Nah, ancamannya orang tua itu yang mereka bilang sering main HP bikin rambut itu tidak semata-mata hanya ancaman saja, tetapi memang main HP terlalu sering itu bisa menyebabkan kelainan saraf utamanya pada mata. Nah, dan yang terakhir itu adalah alkohol dan beberapa zat-zat adiktif yang dapat menyebabkan kelainan pada sistem saraf manusia. Oke, Oke, baik. Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi dari hasil diskusi kita tadi. Dari semua poin yang kita harapkan bisa kita diskusikan hari ini, alhamdulillah kita sudah tuntaskan. Tinggal pengembangannya, pendalamannya, tinggal kembali pada masing-masing. Tadi itu kita sudah menjelaskan, menerima informasi dari teman-teman kalian mengenai kerja sistem saraf dan dalam menanggapi rangsangan. Jadi sistem saraf kita itu cukup kita tes diri sendiri boleh. Misalnya gini, disentuh. Kenapa bisa bilang sakit dan tidak sakit? Karena kita saraf. Artinya ada impuls namanya itu. Impuls itu bisa berupa cupitan, bapaan. Kemudian bagaimana sistem regulasi? Sistem regulasi ada berapa? 3. Ada 3. Satu sistem saraf, 2 hormon, 3 indera. Itu sudah. Kemudian ada struktur sel neuron tadi sudah dijelaskan dengan baik. Ada badan sel, ada dendrit, ada akson ya. Kemudian ada neuron, ini nanti diperdalam lagi. Saya diskusikan lagi tentang yang berikutnya. Ada neuron sensorik. Neuron sensorik itu struktur tubuh kita. Sama dengan neuron sensorik itu mata. Tiba-tiba ada orang keluar di sana. Itu mata kita tahu itu ada orang keluar di sana.
Itu namanya neurosensor. Ada istilahnya kalau masih muda kata orang, pandangan pertama. Pandangan pertama, pandangan kedua. Katanya kalau ada orang lewat baru seksi, itu tidak berdosa. Oke. Kalau pandangan pertama, Pak Ustaz mantap, tidak apa-apa. Kalau sehingga dia rubah dia, kalau begitu begini saja terus. Tidak berkedip. Kenapa mata berkedip? Karena ada impuls. Tadi dia jelaskan, tidak boleh merokok, tidak boleh duduk lama. Posisi duduk yang salah menyebabkan saraf kita terjepit. Karena tulang punggung kita itu kan dia begini. Di dalam ini ada saraf. Sehingga kalau punggungnya dia tidak lurus dan dia begini, ada saraf yang dijepit seperti makanya sakit itu penyebabnya cuma saraf yang menderita saraf. Bukan karena lukanya kita sakit, tapi sarafnya terputus. Sarafnya putus. Terus darah mau lewat, sakit lewat darah. Ada darah menabrak gitu. Sehingga caranya apa nanti kalau orang fisioterapi ada sarafnya terjepit begini. Ini sarafnya terjepit ya. Fisioterapinya dia tekan di sini. Longgar dia. Pasti tidak sakit lagi karena tidak terjepit. Itu kerjanya fisioterapi. Bahasa kampungnya sehingga dia apa? Fisioterapi itu bahasa kampungnya. Tapi ada orang tukang mulut itu orangnya kecil, yang mulut orang besar. Kamu yang sakit jangka panjang. Ada orang yang umur jangka panjangnya itu mau menampung berapa saja seputar otaknya. Kalau orang makanya dalam studi belajar kita itu memori jangka pendek, kalau pindah ke memori jangka panjang. Tapi susahnya mengajari memori jangka panjang itu supaya tersimpan lama itu susah sekali. Makanya ada orang saya belajar 5 kali dalam satu materi, dia belajar sekali. Bagus atau besar sedikit sehingga dia bisa mampu menampung informasi yang banyak. Ada orang belajar bisa sehari semalam. Ada orang 15 hari sudah volumenya biasa dia agak besar. Volume penampungannya bukan kalau besar berarti dia begini. Volume penampungan, daya tampung. Jadi ada daya tampung di otak besarnya. Sama tergantung juga pada kepala kita. Pelajaran kita pada hari ini untuk materi studi saraf. Tadi saya sudah menemukan kelompok-kelompok dan sebenarnya semuanya bagus. Tapi yang membuat saya memberikan penghargaan lebih itu hanya untuk kelompok empati. Walaupun semuanya sudah bagus, tapi kelompok empati tadi mampu membuat analisis pada poin 6 yang baik ya. Memberikan kita contoh-contoh bagaimana perilaku pola hidup yang kurang bagus sehingga mengganggu sistem. Jadi saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.